하지만 그 승리를 해야 되는 경기이기 때문에 승리를 위해서 준비할 거고 인도네시아도 마찬가지일 거고 신혜영 감독이 인도네시아를 너무 그 좋은 팀으로 만들어 놨어요. So coach, stay with us. Pelatih Korea Selatan U23, Indonesia bukan tim yang mudah. Korea Selatan bertemu Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih Korsel, Hwang San-hong, mengakui pasukan Shin Tae-yong bukan lawan yang mudah. Babak perempat final Piala Asia U23 akan mempertandingkan Korea Selatan versus Indonesia. Duel dijadwalkan Jumat, 26 April 2024, dini hari WIB di Abdullah bin Khalifa Stadium. Korea Selatan melaju dengan status juara grup B. Taeguk Warriors meraup poin sempurna dan mengunci status jawara grup usai menaklukkan Jepang 1-0, Senin 24 April malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Indonesia melaju sebagai runner-up grup A. Marcelino Ferdinand CS memastikan diri ke perempat final setelah mengganyang Yordania 4-1. Di atas kertas, Korea Selatan jauh diunggulkan ketimbang Indonesia. Negeri gingseng pernah menjadi juara Piala Asia U23 edisi 2020 dan selalu jadi langganan ke Olimpiade dalam 9 edisi terakhir. Indonesia sendiri baru pertama kali tampil di Piala Asia U23 dan langsung menorehkan sejarah lolos ke perempat final. Garuda Muda menyingkirkan Yordania dan Australia untuk mendampingi Qatar ke 8 besar. Performa Indonesia di Piala Asia U23 2024 pun disorot Hwang San-hong. Menurutnya Indonesia menjelma jadi tim luar biasa di bawah asuhan kompatriotnya, Shin Tae-yong. Persaingan nyata dimulai dari sekarang. Indonesia bukan lawan yang mudah, kata San-hong, dilansir dari media Korea Selatan Newsis. Saya berbicara dengan pelatih Shin Tae-yong tentang bertemu dengannya di perempat final, dan itu menjadi kenyataan. Ini adalah pertandingan di mana kami harus menang. Kami akan bersiap untuk menang, sambungnya. Saya terkejut melihat pertandingan tersebut, Indonesia versus Yordania, karena pelatih Shin menciptakan tim yang sangat bagus. Menurut saya ini adalah tim yang bagus. Mereka menunjukkan performa yang baik. Tim ini bisa menang jika mereka waspada dan siap, pungkasnya soal timnas Indonesia U23. Kabar kontrak STY diperpanjang hingga 2027 seusai timnas U23 Indonesia lolos 8 besar Piala Asia U23. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong nampaknya akan segera mendapatkan kepastian terkait nasibnya di timnas Indonesia. Shin Tae-yong sudah sangat layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI untuk timnas Indonesia. Terbaru, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Bahkan kini, timnas U23 Indonesia berpeluang tampil di Olimpiade Paris jika bisa maju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kemenangan telak atas Yordania dengan skor 4-1 membuat timnas U23 Indonesia keluar sebagai runner-up grup A di bawah Qatar. PSSI sebelumnya menyatakan akan memperpanjang masa bakti Shin Tae-yong jika bisa membawa timnas U23 Indonesia minimal ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Syarat tersebut kini telah tercapai dengan tegas. Artinya tidak ada kata lain selain memperpanjang kontrak mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Desakan publik pun terhadap PSSI agar memperpanjang kontrak Shin Tae-yong terus mengalir. Publik tak ingin kehilangan Shin Tae-yong yang telah membangun skuad timnas Indonesia dalam 4 tahun terakhir. Terlebih jika berkaca dari kasus Vietnam belum lama ini yang ditinggal Park Hang-seo untuk digantikan dengan Philippe Troussier. Vietnam pun goyah, tak bertaji di Piala Asia 2023 level senior, serta serangkaian laga uji coba maupun kualifikasi Piala Dunia 2026 karena kalah 2 kali dari timnas Indonesia. Imbasnya, kerjasama Troussier dengan Vietnam pun hanya bertahan 1 tahun.
Usai laga melawan Yordania, tampak di ruang ganti timnas U23 Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Erick Thohir mendatangi tim Garuda Muda dalam tayangan yang ia unggah di Instagram pribadinya. Pertama, Erick Thohir memberikan selamat dan berjabat erat dengan tangan Shin Tae-yong. Ia kemudian mengucapkan kode yang dianggap banyak pihak terkait perpanjangan kontrak pelatih asal Korea Selatan itu. Erick Thohir bertanya kepada seisi ruangan, dan dijawab dengan lantang oleh para pemain timnas Indonesia. Congratulation, ucap Erick Thohir sambil menjabat tangan Shin Tae-yong. So, Coach STY with us? Tanyanya dengan senyum dan memeluk Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pun tampak menupuk punggung Erick Thohir dengan raut wajah bahagia, ditambah dengan senyum lebar yang dia pamerkan. Jawab yang ada di ruang ganti tersebut dengan lantang yang kemudian meneriakkan nama Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, seruan yang ada di dalam ruangan tersebut. Kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Masa bakti Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia mendapat panjangan dari PSSI hingga Juni 2024. Waktu tersebut merujuk pada dua penyelenggaraan besar tingkat Asia tahun ini, yakni Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Pada Januari 2024, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya melenggang ke babak gugur atau 16 besar Piala Asia. Itu adalah target yang diberikan PSSI selain di level usia saat ini. Meskipun pada akhirnya timnas Indonesia kalah dari Australia dengan skor mencolok 4-0. Kini, terlepas dari siapapun lawan timnas U23 Indonesia dan hasil di perempat final Piala Asia U23, Shin Tae-yong telah memberikan buktinya. Tidak hanya itu, sejatinya permainan timnas Indonesia dengan level usia muda saat ini mampu bersaing di berbagai level usia. Ketahanan fisik, cara bermain, visi bermain, dan mental mereka buktikan di atas lapangan hijau. Satu di antara contoh saat melawan Australia matchday kedua penyisihan grup A, Marcelino Ferdinand dan kolega bermain selama 120 menit jika ditotal dari perpanjangan waktu babak pertama dan kedua. Selama kurun waktu tersebut, skuad Garuda juga determinan, memberikan tekanan, disiplin agar tidak kebobolan, hingga akhirnya mampu membawa pulang 3 poin. Kini, saatnya menanti jawaban PSSI soal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong yang kabarnya akan berlangsung hingga tahun 2027 mendatang. Saya bersama PSSI, kita berdiri tegak di atas wilayah profesionalisme, ucap Erick Thohir. Ketika kita bersepakat itu yang kita pegang.